kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa, bekal yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada, untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau tidak membutuhkan sholawat kita. Kita yang membutuhkan sholawat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di waktu dan tempat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, di mana kita semuanya mengetahui bahwa saat-saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dengan seluas-luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ana yakini setiap kita benar-benar mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kita merenungi sejenak. Karena bisa jadi ada orang-orang yang di tempat ini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada satu perkara yang ia tidak menyadarinya yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Tapi karena ia tidak mempelajarinya, ia tidak tahu perkara tersebut menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita dengarkan yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan subhanallah bertepatan dengan hari Arafah kemarin, yang kita mungkin di antara kita telah menangis mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Farughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Illa, kecuali. Ternyata tidak semuanya. Illa, kecuali. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang dia dan saudaranya masih ada permusuhan, kedengkian, kebencian, Allah tidak akan ampuni mereka. Di saat semua Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni, Allah tidak ampuni mereka. Kenapa? Masih benci dengan saudaranya, masih bermusuhan dengan saudaranya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada malaikatnya? Allah katakan, yuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Wahai malaikat, tangguhkan ampunan untuk keduanya sampai mereka mau berdamai. Jangan berikan ampunan tersebut kepada mereka. Kita tunggu sampai mereka mau berdamai.
Maka kalau kita perhatikan di sekeliling kita, mungkin bahkan di keluarga kita, mungkin bahkan pada saat ini kita sedang melihat orang yang sedang kita benci. Seorang suami membenci istrinya. Seorang istri membenci suaminya. Orang tua bermusuhan dengan anaknya. Kakak bermusuhan dengan adiknya. Tetangga bermusuhan dengan tetangganya. Paman bermusuhan dengan keponakannya. Mertua bermusuhan dengan menantunya. Mungkin bisa jadi kesulitan yang selama ini kita hadapi karena Allah belum ampuni kita dan Allah menanti kita berdamai. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal ayyahjura akhahu fawqa thalath, untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jatahnya hanya 3 hari. Tapi apa yang kita dapati? Pasangan bermusuhan bertahun-tahun lamanya. Orang tua bermusuhan dengan anaknya bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada yang sampai 30 tahun mereka bermusuhan. Berapa banyak hari Senin dan Kamis yang terlewatkan baginya? 30 tahun. Bahkan sampai ada terkadang yang mengatakan, demi Allah anak gak akan maafkan fulan. Dan ternyata itu adalah orang tuanya, itu adalah anaknya, itu adalah pasangannya, itu adalah menantunya, itu adalah mertuanya, itu adalah tetangganya. Bahkan permusuhan itu ingin dibawanya sampai mati. Mengatakan demi Allah sampai mati anak gak akan maafkan. Ya Rabb. Dan yang lebih menyedihkan ketika ditanya. Dan ini nyata. Ketika ditanya kenapa engkau membenci fulan. Gak tahu. Ya pokoknya anak benci. Subhanallah. Anak gak senang cara jalannya. Subhanallah. Anak gak senang lihat wajahnya. Pokoknya anak lihat wajahnya, anak gak senang. Pokoknya anak benci. Sampai enggak, pokoknya anak gak senang. Subhanallah. Kadang hanya perkara tidak mendapatkan surat undangan pernikahan, membenci. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah. Memaafkan itu keuntungannya untuk kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah memiliki seorang keponakan yang ia santuni. Abu Bakar yang menjamin kehidupannya. Tapi ternyata balasan yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keponakan tersebut yang disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu malah menyebarkan fitnah-fitnah yang keji. Mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, putri kesayangan beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berzina. Murkalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Manusia beliau.
manusia. Siapa yang tidak marah, siapa yang tidak emosi ketika melihat balasan yang ia dapatkan ternyata malah keponakannya yang memviralkannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersumpah tidak akan memberikan sedekah lagi kepadanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Allah turunkan ayat. Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah sampaikan, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Kemudian Allah sampaikan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian semua juga ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah orang tua kita, maafkanlah anak kita, maafkanlah saudara kita, maafkanlah mertua kita, maafkanlah mantu-mantu kita semuanya. Tidak menunggu mereka meminta maaf. Tapi maafkanlah mereka karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Maafkanlah mereka karena kita membutuhkan maaf Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka mau meminta maaf atau tidak minta maaf, yang penting kita mengharapkan maaf Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli mereka minta maaf atau tidak maaf. Cukup. Kita yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya perkara-perkara kebencian. Ternyata hidup kita susah. Kehidupan kita sulit. Kemudian kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ana capek berdoa. Ana lelah berdoa, tidak Engkau kabulkan. Ternyata ia tidak menyadari, ia mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ia tidak melepas penutupnya. Ia tidak melepas penghalangnya dan ia tidak sadar ternyata Allah menantinya, menunggunya. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya sedangkan dosa kita bertumpuk yang luar biasa dan kita tidak menyadarinya. Dan berpuluh-puluh tahun kita bermusuhan. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila datang seorang syaitan dari bangsa jin dan manusia membisiki kita, mengatakan di dalam hati kita, mengapa engkau memaafkannya? Dia tidak pantas engkau maafkan. Kezalimannya sudah luar biasa. Kok enak tinggal diampuni. Terkadang ada manusia-manusia yang mungkin bagi kita kezalimannya sudah luar biasa pada batas puncaknya dan bagi kita tidak pantas untuk kita ampuni. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bisikan itu datang kepada kita, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu menghafalnya, kita pelajari terjemahnya, enggak mampu, maknanya kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita mendapati
Orang yang di hadapan kita zalimnya sudah luar biasa. Bagi kita tidak pantas untuk dimaafkan. Maafkanlah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah sekali-kali kalian semuanya wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berprasangka, berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafilan amma ya'maludz zalimun. Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. La abadan. Allah tidak akan pernah lupa. Siapapun yang melakukan kezaliman sebesar biji zarrah pun, Allah tidak akan lupa. Allah akan siapkan azabnya untuk mereka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akhirkan untuk kapan? Liyaumin tashkhasu fihil absar. Untuk hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan pandangan manusia. Allah akan hinakan mereka, orang-orang yang bagi kita mungkin zalimnya sudah luar biasa. Artinya apa? Perkara kezaliman ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang yang menzalimi binatang yang lainnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin Allah akan membiarkan orang-orang zalim yang menzalimi hamba-hambanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan perkara baru. Ada seorang sahabat yang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah," kita akan tutup dengan hadis ini. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengeluhkan masalahnya, gundah gulananya. Ia curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini nyata dan ada di sekitar kita. Ya Rasulullah, inna li qarabah. Ya Rasul, ana punya saudara. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku terus menyambung hubungan ya Rasul. Aku terus berusaha untuk menyambung hubungan keluarga kita ya Rasul. Tapi balasannya, wa yaqta'unani, tapi mereka terus memutusnya. Mereka enggan untuk menyambung silaturahmi tersebut ya Rasul. Capek, lelah, sampai mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa uhsinu ilaihim ya Rasul. Dan aku terus berbuat baik kepada mereka. Aku baik-baikin mereka ya Rasul. Aku tidak tinggalkan mereka. Tapi apa balasannya ya Rasul? Wa yusi'una ilayya. Tapi balasan mereka ya Rasul, mereka terus berbuat kejelekan kepada aku ya Rasul. Mereka membalasnya dengan keburukan. Tidak pernah membalasnya dengan kebaikan. Wa yusi'una ilayya. Wa ahlumu anhum. Dan aku peduli ya Rasul kepada mereka. Aku sayang sama mereka. Aku berlemah lembut kepada mereka. Tapi apa balasan mereka ya Rasul? Wa yajhaluna alai. Dan mereka sekalipun tidak pernah peduli padaku ya Rasul. Aku sambung mereka putus. Aku baikin mereka lebih jahat. Aku peduli dengan mereka. Mereka gak peduli ya Rasul. Maka apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, la in kunt kama qult. Jika engkau
sesuai dengan apa yang engkau sampaikan. Faka'annama tusifuhumul mal, maka sejatinya ketahuilah engkau sedang memasukkan abu panas kepada mereka yang suatu hari cepat atau lambat akan membakarnya. Wala yazalu ma'aka Allah, wala yazalu ma'aka minallahi dhahir. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihi ma dumta 'ala dzalik. Dan jika engkau terus melakukan hal tersebut, engkau terus mempertahankan hal tersebut, tetap menyambung silaturahmi tersebut, tetap berbuat baik kepada mereka, tetap peduli dengan mereka meskipun balasan mereka nol, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus bersamamu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menolongmu. Dan bukankah ini yang kita harapkan? Ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanyaklah berdoa. Berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghil, kebencian, hasad, dengki terhadap saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih syababana wa syababal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana jma'na fi jannatika firdaus ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum sa'iral a'mal kullu 'am wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.